Billahillazi binikmatihi tatimu solihatu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, hari ini Ustadz akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Setiap hari Selasa pasti tematik yang akan disampaikan adalah bahasa Indonesia. Nah, untuk minggu ini bahasa Indonesianya ada di subtema 2 tentang kesimpulan teks laporan. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang mencari teks laporan dari suatu bacaan. Sekarang kita belajar untuk mencari atau membuat teks laporan yang berasal dari tanya jawab atau wawancara langsung. Kalian tahu wawancara itu apa? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber itu adalah orang yang dimintai wawancara atau orang yang menjawab pertanyaan. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang menanyakan pertanyaan. Nah, dalam wawancara ini ada beberapa tahap yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap penyusunan laporan hasil wawancara. Ustadz bahas yang pertama, yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini terdiri dari yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan lokasi wawancara. Yang ketiga, menentukan narasumber. Yang keempat, membuat pertanyaan. Nah, Ustadz kasih contoh dalam tahapan persiapan wawancara. Sekarang kan kita akan nanti tanggal 31 Juli atau 10 Zulhijjah ini kita akan melaksanakan Idul Adha. Nah, di Idul Adha ini kan ada penyembelihan kurban. Nah, Ustadz buat contoh ya. Pertama kita tentukan topik wawancaranya, yaitu penyembelihan hewan kurban di lingkungan rumah saya. Terus lokasi wawancaranya di mana? Di lapang atau area dekat masjid tempat pemotongan hewan kurban. Nah, narasumbernya siapa? Yaitu panitia kurban. Kita susun pertanyaannya ya, kita buat pertanyaan. Yang pertama, bisa kita tanyakan ada berapa banyak hewan kurban di sini? Nah, pertanyaan kedua bisa kita tanyakan dari mana hewan kurban ini berasal. Jadi, panitia kurban ini belinya hewan kurbannya dari mana? Yang ketiga, kita bisa tanyakan juga bagaimana proses penyembelihan hewan kurban. Yang keempat, nah kita juga bisa tanyakan nih ke panitia kurbannya syarat hewan yang bisa dikurbankan. Nah, cukup 4 pertanyaan aja ya. Sekarang tahap pelaksanaan. Nah, ketika kalian wawancara, ada beberapa hal yang harus kalian ingat atau harus kalian lakukan ya. Kalau kalian masih ingat waktu kalian kelas 5, kan Ustadz pernah mengajar dulu di kelas kalian sekali dan meminta kalian melakukan wawancara. Nah, di tahap pelaksanaannya ini ingat kata Ustadz apa? Yang pertama itu kita wajib mengucapkan salam. Jadi sebelum kita wawancara kita harus bilang assalamualaikum. Mohon waktunya sebentar, Pak. Nah, harus bilang kayak gitu. Kemudian kalian juga harus memperkenalkan diri. Jadi setelah salam nih, setelah bilang assalamualaikum, mohon izinnya sebentar, Pak. Nama saya siapa gitu. Kemudian kalian juga harus memberitahukan tujuan wawancara. Ini contohnya,
Saya minta izin untuk wawancara perihal penyembelihan hewan kurban sebagai tugas sekolah. Setelah memberitakan tujuan wawancara, kalian menyampaikan pertanyaan dengan sopan. Jadi, ketika kalian bertanya, kalian jangan teriak-teriak, jangan ngeburu-buru atau memaksa. Jadi, kalian pertanyaannya harus pelan-pelan. Lihat dulu apakah orangnya itu lagi sibuk atau enggak. Kalau lagi sibuk, jangan dulu. Kalian minta waktunya sebentar. Kemudian jangan lupa kalian juga harus mencatat hasil wawancara. Itu yang penting. Biar nggak lupa. Kalau nggak dicatat nanti kalian lupa. Narasumbernya bilang apa aja ketika kalian kasih pertanyaan. Ya. Dan jangan lupa setiap selesai wawancara harus mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan salam. Ya, jangan lupa. Ini penting. Mengakhiri dan ucapan terima kasih itu sangat penting. Jangan sampai lupa. Nah, sekarang tahap terakhir nih, yaitu tahap penyusunan laporan hasil wawancara. Nah, ini kan yang akan kita lakukan itu menyusun laporan hasil wawancara. Gimana caranya, Ustadz, menyusun laporan hasil wawancara? Nah, ini ada beberapa langkah atau tahap yang akan Ustadz beritahukan kepada kalian dalam menyusun laporan hasil wawancara. Yang pertama itu yang harus kalian tuliskan adalah menulis tema atau topik wawancara. Misalkan kayak tadi kan temanya apa? Penyembelihan hewan kurban. Nah itu ditulis sama kalian sebagai bentuk laporannya ya di atasnya itu. Terus di bawahnya tulis tujuan wawancaranya apa. Misalkan untuk mengetahui jumlah hewan kurban di dekat rumah saya. Bisa, atau untuk mengetahui bagaimana proses penyembelihan hewan kurban, boleh. Nah, sudah ditulis tujuan wawancaranya, kita tulis identitas narasumber. Jadi, kita nanya teh ke siapa nih, namanya siapa, ditulis sama kalian, jangan lupa ya. Yang keempat itu, jangan lupa tulis hari dan tanggal melakukan wawancara. Jadi kalian harus tulis nih hari apa, misalkan kalian wawancara ditulis, tanggal berapa harus ditulis. Terus jangan lupa kalian kan tadi dapat semua jawaban dari pertanyaan kalian. Nah, kalian jangan lupa ditulis lagi, diringkas isi wawancara, hasil wawancaranya apa aja kalian ringkas di situ tulisannya. Ya, jadi ini semua harus berurut. Jadi tema dulu, terus tujuan wawancara, terus identitas narasumber, terus hari dan tanggal, terus tulis hasil wawancara, diringkas sama kalian. Ya. Nah, ringkasan hasil wawancara ini itu sama juga dengan kesimpulan wawancara kalian. Jadi ketika ada kalian dapat pertanyaan dari orang lain, dari Ustadz atau dari siapa gitu, kesimpulan hasil wawancaranya apa? Nah itu kalian tulis nih, ringkasan wawancara kalian itu apa? Ya, nanti insya Allah Rabu atau Kamis lah, Ustadz kita latihan untuk wawancara. Oke? Nanti Ustadz BC lagi di grup orang tua. Sekian penjelasan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kalian, jaga kesehatan, cukup istirahat, dan tetap selalu bersemangat walau belajarnya cuma bisa dari rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.